maka kita akan dapatkan beberapa redaksi dalam Al-Quran tentang puasa itu. Ada kalanya Allah menggunakan redaksi siyam, ya. Ini yang populer yang sudah kita hafal. Adanya di surah apa? Di surah Al-Baqarah ayat 183. Kayak tadi kita sudah bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Allah menggunakan redaksi as-siyam di sini. Ada kalanya Allah di dalam Al-Quran menggunakan redaksi saum. Di antaranya ada di surah Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauman. Nah, Allah menggunakan redaksi saum. Sudah berapa itu? 2. Ada kalanya Allah menggunakan redaksi shaimin, shaimat. Jadi Allah sebutkan pelakunya. Tadi redaksi siyam, lalu Allah menggunakan redaksi saum. Allah juga menggunakan redaksi shaimin, shaimat. Ya, shaimat itu bukannya itu ya. Ada Allah menggunakan redaksi shaimin, shaimat. Ada juga kalanya Allah menggunakan redaksi kata kerja. Contohnya wa antasum, Allah menggunakan redaksi kata kerja. Atau falyasum. Ada kalanya Allah menggunakan redaksi siyam, saum, shaimin pelakunya, ya, shaimat. Lalu Allah juga menggunakan redaksi kata kerja wa antasumu falyasum, ya. Ya. Habis sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau menghitung, kita lihat di Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Qur'an Al-Karim, misalnya karya Dr. Fuad Abdul Baqi, kita akan temukan paling sedikit atau sekurang-kurangnya atau kurang lebih ada 13 term tentang puasa itu. Ya. Di mana saja dari 13 kali terulang itu, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersebutkan paling tidak di 12 ayat, ya. Dari 12 ayat ini terangkum lagi di 6 surah. Di surah apa saja? Al-Baqarah, lalu surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Maryam, surah Al-Ahzab, dan surah Al-Mujadilah. Apa Pak? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, surah Maryam, surah Al-Ahzab, dan surah Al-Mujadilah. Jadi dari 13 kali yang terulang dalam Quran, Bapak sekalian dimuliakan Allah, tersebutkan dalam 12 ayat. 12 ayat. Dari 12 ayat ini yang terkumpul di beberapa surah, yakni di 6 surah. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, surah Maryam, surah Al-Ahzab, dan surah Al-Mujadilah. Dan ternyata Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua ayat atau terkait redaksi saum, term puasa itu terkait dengan puasa Ramadan. Tidak semua. Kita akan membincang kali ini yang akan terkait dengan puasa Ramadan secara spesifik. Yang terkait dengan Ramadan atau puasa yang terkait dengan Ramadan itu paling tidak terulang di 4 ayat. 4 ayat. Di ayat apa saja? Dari 12 ayat terangkumnya hanya di 4 ayat. Ayat apa saja? Ayat berapa saja? Ayat 183 surah Al-Baqarah, 184, 185, 187. Dan semua ada di surah Al-Baqarah. Di surah-surah yang lain
menyinggung atau disinggung tentang term puasa, tapi tidak terkait dengan puasa Ramadan. Baik, sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ramadan ini kita masuk juga di keutamaan dan kemuliaannya ya. Ada enggak selain Ramadan yang tersebut di dalam Quran? Bulan kita kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sebutkan hanya arba'atun hurum saja, tetapi Allah tidak sebutkan bulan-bulannya. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran, kata Allah. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan ke-berapa ya? Bulan ke-8. Ramadan bulan ke-9. Habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 masih awal. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan itu ternyata tidak ada selain Ramadan yang disebutkan dalam Quran. Allah sebutkan memang minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah menyebutkan ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, tetapi 4 bulan ini tidak disebutkan oleh Allah. Yang disebutkan kapan disebutkannya? Disebutkan oleh hadis Rasulullah. Kata Nabi, "Thalathatun mutawaliyatun", 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan yang berturut-turut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satunya Rajab, wa Rajabu Mudhar. Rajab terpisah dari 3 bulan, tapi tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quranul Karim. Begitu Ramadan, Masya Allah, Bapak sekalian dimuliakan Allah, Allah sebutkan satu-satunya di dalam Al-Quran. Kita lihat di ayat 185. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tersebutkan. Maka kata para ulama, Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa, sampai-sampai Allah berkepentingan untuk menyebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini salah satu keistimewaannya. Tidak ada bulan yang lain selain Ramadan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ramadan begitu hebat, begitu indah, langsung disebutkan. Dan dari 12 bulan itu hanya Ramadan satu-satunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang lain. Ya. Kenapa sih Ramadan itu istimewa? Karena terjawab di dalam 185 ayat 185 di surah Al-Baqarah ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena Ramadan turun di bulan Al-Quran, Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi istimewa. Maka Ramadan menjadi mulia, yang dikatakan oleh Nabi ketika dalam khutbah akhir di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Ramadan itu dikatakan oleh Rasul syahrun azimun mubarak. Masya Allah, sudah syahrun azim. Rasul katakan bahwa Ramadan itu
bulan yang mulia, bulan yang agung. Juga kata Rasul, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang yang berpuasa saja ibadah, Masya Allah. Pengajian ibadah, tidur ibadah, pengajian sambil tidur, oh ibadah. Di Ramadan itu, Masya Allah. Zikir, Masya Allah, jadi berkah. Salat sunnah di bulan Ramadan sama seperti berpahala wajib, kata Nabi. Ya, kita menjalankan yang wajib, maka Allah lipat gandakan 70 kali lipat kebaikannya di selain bulan Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Rasul juga katakan di khutbah Rasulullah itu, bulan Ramadan itu syahrus sabar. Bulan, iya, bagaimana melatih kesabaran. Maka kalau ada yang menghina kita, kata Nabi, ada yang mencaci kita, memaki kita, mungkin ada yang meludahi kita, katakan ana shahir. Ya. Bisa? Bagus sekalian? Insya Allah. Kok nggak yakin begitu jawabnya? Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan teror puasa ya. Masih 20 menit lagi, sudah cukup waktu. Oke. Kita lihat siam itu terulang paling tidak 2 kali, Bapak sekalian. Atau puasa itu terulang 2 kali itu siam. Di surah 2, di surah Al-Baqarah ada juga di ayat 196. Tapi di 196 itu 2 kali terulang tentang siam, tentang puasa, tidak terkait dengan Ramadan. Itu konteksnya konteks tentang haji. 2 kali itu, pertama Allah menyinggung tentang fidyah, disebutkan fidyah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Tentang fidyah. Ya, tentang fidyah. Yang kedua, Allah mengulang di ayat 196, kata siam itu konteksnya bukan konteks Ramadan, tetapi konteksnya konteks haji tamattu. Ya. Orang yang melaksanakan haji tamattu maka dikenakan dam. Ada yang pernah hajinya haji tamattu? Enggak ya? Haji reguler semua ya. 2018 saya ketua rombongan, tapi tidak haji tamattu. Ya. Masih mendahulukan umroh dulu. Tahun 2019 baru di akhir-akhir sudah mau prosesi haji baru datang. Ya, karena haji plus membawa jemaah KBH haji plus. Nah, haji tamattu maka kena dam, memotong seekor hewan, ya. Seekor kambing. Ya, jadi kalau haji plus itu semua tamattu gitu. Jadi kena dam semua. Membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya, kalau tidak mampu diganti dengan puasa. Maka ayatnya, "Faman lam yazid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum." Jadi orang yang hajinya haji tamattu, ya. Di sini disinggung faman lam yajid fasiyamuhu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Kalau enggak mampu menyembelih seekor kambing, maka puasa 3 hari di tanah suci dan dilanjutkan 7 hari sekembalinya dari tanah suci di tanah air. Ya. Jadi konteksnya siam di sini bukan dalam konteks puasa Ramadan, tetapi puasa karena membayar dam atau mengganti.
harusnya menyembelih kambing, tapi saya kok kayak berat Ustaz. Kalau di Indonesia menyembelih kambing yang bagus itu berapa? 3 juta, 3,5 aja, 3,5. Di Saudi tahun 2019 sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu di 350 atau sampai 500 real itu sudah besar. 300 real berapa berarti? Atau 500 real. 500 real kali 4.000 ya. 5 kali 4 22 juta. Ya. Baik, kalau sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di surah An-Nisa itu ya. Di surah An-Nisa di ayat 92. Ya. Itu disebutkan kata siam 1 kali di surah An-Nisa ayat 92. Lagi-lagi konteksnya bukan tentang konteks puasa Ramadan, tetapi tidak dalam konteks puasa Ramadan, tidak juga dalam konteks haji. Bisa dilihat nanti di surah An-Nisa ayat 92. Tapi konteksnya tentang pidana Islam. Apa pidana Islam di ayat 92 surah An-Nisa itu? Tentang pembunuhan ya. Ya, dalam Islam itu paling tidak kalau terjadi pembunuhan maka ada 3 hal. Itu tentang juga tentang puasa ya. Tentang siam juga ya. Konteksnya bukan puasa Ramadan, konteksnya juga bukan tentang haji, tapi konteksnya tentang pidana Islam, yakni pidana pembunuhan di ayat 92 surah An-Nisa. Kita lihat dalam hukum Islam paling tidak ada 3 kriteria ya Bapak Ibu sekalian tentang pembunuhan itu. Di Indonesia kan paling hukumannya berapa itu ya? Pembunuhan kadang 20 tahun ya, 20 tahun. Kemarin yang melakukan pembunuhan di 6 orang itu bebas ya. Ya entah di pembunuhan atau bagaimana itu ceritanya. Panjang itu ya, panjang. Ada juga yang membela diri, kakek-kakek di mana itu, lalu kemudian menyelamatkan hartanya, membunuh dari si maling, tapi dihukum itu, ya, dihukum. Baik, kalau terjadi hukum atau pidana pembunuhan, yang pertama kata hukum Islam, kalau membunuhnya dengan sengaja, direncanakan. Jadi 3 hal itu. Pertama, ada yang membunuh dengan sengaja, ada yang membunuhnya direncanakan, menggunakan alat yang mematikan ya. Itu yang pertama. Jadi ada orang atau ada hukum Islam untuk orang yang membunuh dengan sengaja. Sudah sengaja direncanakan pula dengan alat yang mematikan. Alat mematikan golok ya, mungkin pistol dan sejenisnya yang mematikan. Ada juga yang kedua, Bapak sekalian, dibagi menjadi 3 tadi. Yang pertama membunuh sengaja, direncanakan dengan alat yang mematikan. Yang kedua membunuhnya tidak sengaja. Ya, ada nggak membunuh tidak sengaja? Ada. Lagi bela diri, ada ya? Bela diri, oh iya. Ada juga. Betul. Ada juga sekarang anak-anak sekarang itu pada selfie, kesenggol. Ya bukan membunuh tapi nggak sengaja selfie di menara itu, masya Allah. Selfie-nya di lautan. Ada saja. Kalau mematikannya itu tidak sengaja, tidak direncanakan juga, ya. Dan tidak menggunakan alat yang mematikan ya. Jadi ada 2 kategori itu. Kalau tadi sengaja dengan rencana mematikan, itu yang pertama. Yang kedua ini tidak sengaja. Tidak direncanakan. Yang ketiga tidak dengan menggunakan senjata yang mematikan. Lalu ada juga yang ketiga. Ya, yang ketiga itu
serupa dengan sengaja. Serupa dengan sengaja itu gimana sih? Serupa dengan sengaja, menyerupai sengaja, ngedorong gitu ya. Ngedorong kan mirip sengaja padahal enggak gitu. Dalam hatinya enggak. Ada yang begitu, kata mazhab Hanafi itu ada orang yang serupa dengan sengaja. Bisa jadi direncanakan, alatnya tidak mematikan, ya, atau tidak direncanakan dan alatnya mematikan. Kalau mungkin di tentara kan punya pistol ya, padahal bohongan kirain kagak ada isinya, ya. Ternyata ada, masya Allah. Nah, kalau dalam konteks demikian itu sudah dibagi tiga tindak pidana pembunuhan itu ya. Nah, di surah An-Nisa ini saya ingin menggarisbawahi surah An-Nisa ayat 2 ini dijelaskan di ayat 92 ini bahwa orang yang membunuh dengan tidak sengaja ya, maka dia tidak dihukum kisos. Nggak bisa kena kisos. Nggak dikisos tuh kalau tidak sengaja. Ayat 92 itu ngomong tentang itu. Tetapi harus membayar dia, harus membayar denda. Ya. Tentu kalau di Indonesia kan nggak pakai hukum itu ya, langsung hukum positif ya. Ya. Kalau tidak mampu, nah ayat ini kalau tidak mampu membayar dia, membayar kafarat itu, membayar hukum itu, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itulah kata ayat, faman lam yazid fasiyamu siyam syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Kalau nggak sengaja, ya nggak kena kisos. Sama seperti kata Nabi rufi'al qalam bagi 3 orang. Yang pertama anak kecil jangan dihukum, belum taklif. Yang kedua orang gila mau membunuh juga nggak kena hukum dia. Mau ngamuk nggak kena hukum. Yang ketiga orang tidur. Ya, orang tidur bunuh orang nggak kena hukum dia. Nggak tahu kalau hukum positif kenapa nggak tahu. Atau pura-pura tidur gimana membuktikan dia tidur atau pura-pura tidur. Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih ke ayat yang lain. Kalau tadi di surah An-Nisa ayat 92, ya sebelumnya sudah kita sebutkan di ayat 196 surah Al-Baqarah. Lalu di surah An-Nisa ayat 92 kita beranjak ke surah Al-Maidah ayat 89. Di situ juga disebutkan kata siyam terulang paling tidak 2 kata, ya. 2 kali kata siyam itu di surah Al-Maidah ayat 89 itu tentang puasa sebagai kafaratul yamin. Ya, ini juga tidak terkait dengan puasa Ramadan. Puasa kafaratul yamin itu sebenarnya apa? 3 hari dia berpuasa ketika jadi 3 hari dia berpuasa. Kalau tidak mampu, ketika tidak mampu memberikan makan 10 orang miskin, pakaian 10 orang miskin, memerdekakan budak, maka kata Al-Qur'an, "Faman lam yazid fathiyamu thalathati ayyam." Kalau nggak bisa memerdekakan budak, nggak bisa Ustaz. Jangan kamu memerdekakan budak ya. Buat makan aja susah ya. Ya udah 10 orang kasih makan fakir miskin, lauknya dan segalanya. Jangan kan buat fakir miskin, buat saya aja kurang. Ya udah, maka faman lam yazid fasyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Ada juga yang pernah komplain ke Rasul, puasa enggak kuat. Ya udah miskin. Udah miskin ngelanggar pula, suruh bayar kafarat enggak mampu, ya. Suruh puasa juga kagak mau. Akhirnya itu kesana. Allah ampuni udah. Masya Allah. Ya, baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di ayat 95 dalam surah Al-Maidah itu
Puasa dijadikan denda kafarat bagi yang mengenakan kain ihram tapi melakukan perburuan. Ini lagi masih pakai kain ihram, masya Allah, memang seneng di Indonesia ngeburu, pemburu. Di sana kan merpati itu banyak sekali. Merpati ditembak atau ditendang atau maka kena kafarat ya, kena kafarat. Nah, kalau yang model ini lagi pakai kain ihram ya, sekali Allah, dia memburu binatang. Maka ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, itu kata ayatnya. Ketika dia melakukan pelanggaran, maka Allah jelaskan aw'adlu dzalika siyaman liyasduqa wa bala amri, maka dia harus puasa. Oke, itu di surah Al-Maidah. Lalu disebutkan juga di surah Maryam kata siyam, kata saum kalau ini ya. Puasa disebutkan satu kali dalam redaksi di surah Maryam ayat 26, bisa dilihat. Satu kali terulang di surah Maryam ayat 26 itu dalam konteks pengertian puasa secara bahasa, secara al-imsak ya, menahan diri dari tidak berbicara itu juga sudah puasa. Menahan dari tidak marah itu juga puasa. Ini yang terkisahkan dalam kisah Siti Maryam yang hamil tanpa suami. Ada zaman modern sekarang hamil tanpa suami? Oh, nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ya, masya Allah. Ya, Maryam sekarang harus diselamatkan. Siti Maryam itu nggak punya suami tapi hamil, maka galau lah Siti Maryam. Ya. Malu Siti Maryam di tengah-tengah masyarakatnya. Maka Allah jelaskan, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ketika ada yang bertanya, maka jawab, sesungguhnya aku bernadar puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasanya pada hari ini aku tidak berbicara kepada siapapun. Tuh, ini puasa bukan hanya kalau as-siyam di Al-Baqarah 183 itu puasa secara syariat. Puasa secara syariat itu ya menahan makan, minum, ya, dan yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu. Kalau ngomongin orang sah nggak puasanya? Sah nggak Pak? Ngomongin orang nih puasa, tapi niat puasa dia sah nggak? Puasanya sah. Dapat pahala nggak? Wallah a'lam, tapi bisa dipastikan habis itu pahalanya. Maka ini yang disinggung oleh Nabi, kamin shaimin laisal jaza illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali al-ju' wal 'atash, kecuali lapar saja, kecuali dahaga saja. Alhamdulillah. Nah, sedangkan di surah Maryam ayat 26 ini puasanya puasa secara hakikat. Ya, kalau tadi puasa syariat, ini puasa hakikat. Ketika ada yang marah, katakan ana shaim, ini puasa hakikat. Ada yang mencaci maki, katakan saya bernadar untuk tidak membalas, itu puasa hakikat. Ya, ini yang diterapkan oleh para ahli tasawuf. Jadi puasanya bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, menahan lapar dan dahaga saja, tapi mampu memuasakan matanya dari pandangan yang tidak seharusnya, mulutnya yang seharusnya dia puasakan dari seharusnya berbicara yang tidak baik, berbicara kotor, kakinya kita puasakan dari melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, apalagi tempat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Telinga kita pun demikian. Seluruh anggota tubuh kita puasakan. Bukan hanya puasa mulut, puasa menahan haus, puasa menahan gejolak nafsu saja, tidak. Maka hebatnya puasa, dan ini menjadi keutamaan dari puasa kita. Jangankan kita memakan yang haram, belajar dari puasa kita, yang halal saja
ketika Allah katakan tahan, maka kita tahan itu. Di bulan yang lain makan soto boleh nggak di siang hari? Bulan lain boleh? Boleh. Tempe boleh? Boleh. Daging boleh. Begitu Ramadan tahan dulu, nanti itu haram. Nanti menjadi haram di siang hari karena kita sedang puasa. Kapan halalnya? Nanti nunggu beduk maghrib. Ya, beduk maghrib. Tempe halal, sop halal, lontong sayur halal, ya. Nasi uduk halal. Tapi nanti habis maghrib istri kita juga halal. Di siang hari nggak boleh. Kapan halalnya? Malam, Pak. Jangan habis maghrib. Malam boleh kita berhubungan. Kalau dulu nggak boleh itu, ya. Dulu begitu sudah tertidur jadi nggak boleh. Maka turun ayat 187 itu. Baik, sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain tersebutkan juga di surah Al-Ahzab ayat 35. Di surah Al-Ahzab itu tadi kita sudah singgung ada pelaku dari yang menjalankan puasa itu. Allah sebutkan shaimin, shaimat. Di surah Al-Ahzab ayat 35 itu Allah katakan atau Allah singgung tentang 10 golongan orang yang dijamin oleh Allah diberikan pengampunan oleh Allah, dijamin, ya. Segala dosanya diampuni oleh Allah, dijamin oleh Allah, dan segala kesalahannya, dosanya diampuni oleh Allah, dan Allah akan memberikan pahala yang besar di sisinya. Siapa 10 golongan itu? Salah satunya shaimin dan shaimat. Innamal muslimina wal muslimat, muslimin muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, mu'minin dan mukminat, sampai kepada ayat sampai kepada wassaimin wassaimat. Nah, di penghujung ayat itu, di ayat 35 itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. 10 golongan itu akan diberikan ampunan oleh Allah dan pahala yang besar. Salah satunya shaimin dan shaimat. Nah, sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa nambah sedikit? Sudah ya, 5-10 menit lagi ya, insyaallah. Nah, terakhir puasa disebutkan, akan tetapi dalam konteks zihar. Ya. Ada juga puasa disebutkan dalam Quran itu, tetapi konteksnya dalam konteks zihar. Apa itu zihar? Dalam fikih Islam itu zihar itu ketika suami mengucapkan kepada istrinya, anti alayya kadhahri ummi. Engkau di hadapanku, kata suami, sama dengan punggung ibuku, atau menyamakan istri dengan ibunya. Terucap itu dari suami, ya, maka itulah hukum zihar. Apa hukum ziharnya? Kalau kata itu terlontar dari suami, ya, maka dia harus membayar kafarat, membayar denda. Apa dendanya? Puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menggauli. Jadi sebelum dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, gak boleh dia menggauli istrinya. Gara-gara ngomong itu ya. Anti alayya kadhahri ummi. Engkau istriku atau di hadapanku sama seperti punggung ibuku. Menyamakan, kan ada itu ya, menjabarkannya gimana itu? Ada laki-laki atau suami yang nyamain itu, kalau dalam bahasa anti alayya kadhahri ummi, engkau di hadapanku seperti ibuku. Artinya seolah-olah istrinya itu adalah ibunya. Maka kalau ibunya kan berarti ibu kandung. Kalau dihormati sebagai ibunya tidak masalah. Ini menganggap seperti ibunya. Kalau begitu kan nggak boleh
untuk hubungan suami istri karena ibu kandung. Nah, kira-kira begitu menjabarkannya. Ya. Jadi nganggapnya seperti ibunya. Dalam hukum pun begitu gitu. Tapi kalau mentakzimkan atau menghormati istrinya sebagaimana menghormati ibunya, itu nggak apa-apa. Bisa dipahami sini. Nah, maka kalau menyamakan istrinya dengan ibunya atau sama seperti ibunya dalam hal hukum, maka dia kena kafarat. Kafaratnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh digauli dulu. Nggak boleh digauli. Dari mana ayatnya? Ayatnya faman lam yazid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Itu ayat di surah Al-Ahzab ayat 35. Lalu kemudian puasa itu adalah panggilan kehormatan. Ini 2 slide terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah Allah panggilnya dengan indah ya. Itu panggilan kehormatan dari Allah. Panggilan kehormatan. Jadi kalau kita puasa ini sesungguhnya menunaikan ajakan dari Allah. Panggilan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ini khitabnya khitabut tasyrif wa takrim ya. Panggilan kehormatan dari Allah, panggilan kemuliaan dari Allah, panggilan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu harusnya kita happy puasa itu. Karena menunaikan panggilan Allah. Harusnya kita berlomba-lomba gitu ya. Maka menyegerakan untuk berbuka, mengakhirkan sahur. Kita sudah berbuka, pengennya langsung puasa lagi karena memenuhi panggilan kehormatan dari Allah Subhanahu. Masya Allah, sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Khitabut tasyrif wa takrim. Jadi panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan, panggilan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian kutiba. Allah menggunakan redaksi kutiba, mabni lil majhul ya. Kutiba alaikumusiyam. Siapa yang diwajibkan puasa itu? Siapa yang mewajibkan puasa? Yang mewajibkan adalah orang, atau yang mewajibkan puasa itu adalah zat yang memanggil kita dengan penuh kehormatan. Poin-poinnya aja karena sudah hampir habis waktu. Puasa itu bukan hal yang baru, tetapi umat terdahulu pun sudah menjalankan puasa. Hanya tata caranya atau syariatnya yang berbeda. La'allakum tattaqun, di ujung ayat itu supaya kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. La'alla di sini litamanni wat taraji, pengharapan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang terakhir ya, puasa Ramadan ini 1 bulan ya. Ada kalanya 29, ada kalanya 30. Dari mana kita bisa tahu? Ayyamam ma'dudat, harinya sudah ditentukan. Tinggal ikut aja gitu. Pemerintah belum mengumumkan, pemerintah adalah kumpulan ormas-ormas dikumpulkan, sidang isbat mantap. Ya. Tetapi kalau yang yakin dengan hisab, ya juga nggak salah. Silakan. Mau ru'yatul hilal atau hisab, monggo silakan saja. Ya, puasa 29 atau 30 hari. Ya, di Sya'ban ini digenapkan 30 hari. Ya, berarti puasanya mulai malam ini puasanya besok berarti ya. Tarawihnya malam ini. Di kampung saya biasa sebelum unggahan di hari pertama itu bikin ngeriung itu bawa berkat dari rumah masing-masing. Diadakannya Kang Haji, kapan kita ngadakan, sedangkan masyarakat sudah pada masak. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa, berkat, bawa makanan, bawa besek gitu. Daripada nunggu besok ya nanti. Jadi di Banten, di Cilegon sana, di kampung saya sudah munggahannya, bawa ininya, besek dan seterusnya. Itu tadi malam sudah.
Karena dikira sidang isbatnya malam ini dan langsung tarawih. Ya, tetapi puasanya ikut pemerintah. Puasa itu kata Al-Quran tidak semuanya wajib. Ya. Bagi orang yang sakit, musafir itu boleh tidak puasa, tetapi menggantikan pada hari yang lain. Puasa Ramadan itu baru diwajibkan kalau melihat bulan atau yang kita kenal dengan ru'yatul hilal. Ayatnya faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, kalau sudah kita saksikan ngincengnya itu sudah pas ya, ngekernya itu sudah pas dan derajatnya sudah memenuhi syarat ya. Sebenarnya sudah masuk derajatnya di angka 2 ya. Kemarin sudah diumumkan gitu ya. Cuma negara-negara Mabims itu menyepakati 3 derajat. Itu yang menyebabkan belum ditetapkan sebagai 1 Ramadan. Untuk orang yang sakit, orang yang berperjalanan, ya, tujuan puasa itu bukan untuk memberatkan, ya, tidak sama sekali, tetapi untuk memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Betapa agama itu gak ada yang memberatkan. Kita sarapan subuh ini sudah disiapkan itu ya. Apa itu nggak tahu nasi kotak atau apa? Sudah disiapkan snack atau sarapan. Ya sarapannya pindah di jam 3 atau jam 4 ya. Sarapannya. Makan siang pindahnya di maghrib. Kadang-kadang habis tarawih kita masih ngajar lagi. Lontong, masih ada nih lontong. Habis kita buka dari makan lagi. Ya, begitu. Jadi insya Allah tidak ada yang memberatkan. Kapan mulai dan kapan berakhir puasa? Tsumma atimmus shiyam ilal lail, sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Tadi puasa secara syariat. Puasa mengantarkan menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu kita lihat di surah Az-Zumar ini membahagiakan. Ini fadilah, keutamaan orang-orang yang berpuasa. Satu, kita dipersiapkan oleh Allah pintu surga khusus. Jadi kalau ahli sedekah nggak masuk di situ, ya. Ahli ibadah sholat nggak masuk di situ. Ente bukan pintu ini, ente punya pintu sendiri. Tapi khusus untuk orang yang berpuasa disediakan satu pintu khusus, surga khusus, namanya Babur Rayyan. Masya Allah. Kita lihat juga di akhir surah Az-Zumar itu, bagi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa itu, kata Al-Quran di surah Az-Zumar, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Oh, Masya Allah. Orang yang bertakwa itu bergerombol-gerombol masuk surganya. Masuk ayo, rombongan Pondok Hijau, masuk dulu. Masya Allah. Masuk dulu ustadznya. Ketua DKM, Masya Allah, muadzin, jamaahnya semuanya rombongan-rombongan. Masya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukran, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang MC-nya tadi? Antum yang bukan, antum yang nutup.